pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita hari ini jumpa di sesi materi, sesi kelas materi, yaitu pertemuan kedua. Jadi materi ataupun bahan sudah ada di LMS, Jadi mungkin kalian juga sudah mendownload ataupun membaca-baca barangkali. Ya, mudah-mudahan sudah ada yang dipahami terkait tentang materi kita hari ini. Oke, baik. Saya coba mulai share screen terlebih dahulu ya. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi, silakan absensi ya. Silakan absensi dan sudah saya buatkan absensinya di LMS. Baik, saya downloadnya dulu materi kita. Sorry ya, masih proses, sabar dulu. Apakah sudah tampil kira-kira ke kalian tampilan screen saya? Udah, Pak. Udah, Pak. Baik. Oke. Sesuai dengan RPS kemarin sudah sedikit di pertemuan awal saya jabarkan ya. Sudah saya jabarkan di RPS pertemuan pertama sudah ada pengantar terkait tentang pengantar jaringan. Nah, yang kedua, sorry ya saya sambil accept yang baru join. Yang kedua juga modul juga sudah saya terangkan. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan kedua. Sesuai dengan RPS kita membahas tentang IP protokol pada klasifikasi jaringan komputer. Nah, ini materi kita hari ini. Coba sekali lagi supaya meyakinkan saya sudah tampil ya semua ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Suara saya mudah-mudahan dapat didengar dengan jelas. Baik. Oke, jadi ini ya. Ini materi kita yaitu terkait tentang IP protokol pada jaringan komputer. Jadi kalau kita membahas terkait tentang IP protokol, protokol itu seperti IP Internet Protokol. Nah, IP itu Internet Protokol ya. Nah, Internet Protokol ini biasanya ini ada hubungannya dengan apa? Pengalamatan. Pengalamatan. Jadi gitu ya. Intinya sekali lagi, IP protokol ini secara umum itu bisa dikatakan sebagai pengalamatan. Kalau kita pengalamatan kita bahas, namanya juga alamat ya, pasti ada hubungan antara pengirim ataupun penerima. Ada proses pertukaran data ataupun proses pengiriman data. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita asumsikan ini ada kotak. Nah, kotak di sini ini adalah format datagram IP. Jadi datagram IP ataupun format datagram IP, datagram itu adalah bentuk daripada seperti apa? Datagram itu ada informasi data itu sendiri atau paket yang dikirimkan. Nah,
Jadi itu ya, itu kira-kira gambaran terkait tentang eh, datagram. Sekali lagi, datagram itu adalah informasi, bisa disebut data, bisa disebut paket yang akan dikirimkan oleh apa? Pengirim dan penerima. Saya asumsikan ataupun saya contohkan di sini ada header ya, ada header ataupun kepala bagian atas. Nah, ini ada juga trailernya ataupun jadi saya buat secara umum, misalkanlah di sini pengirim, sedangkan di sini ada penerima. Nah, jadi ada dua apa ya? Ada dua peran, yaitu pengirim dan penerima. Terus ada di sini muatan IP. IP itu tadi adalah eh, alamat yang akan dituju sebenarnya. Mau kemana ya? Mau kemana misalkan gitu. Nah, jadi muatan IP ini tadi, ini muatannya adalah berbentuk datagram. Datagram tadi apa? Ada yang tahu? Apa datagram tadi? Informasi atau data Data yang dikirimkan. Oke, baik. Jadi muatan IP ini tadi kembali ke data atau informasi atau paket. Jadi muatan IP ini adalah dalam bentuk ini dia, yang akan dikirimkan ke penerima. Makanya datagram IP atau muatan IP ini adalah sebagai interface. Interface itu adalah antarmuka atau penghubung. Antarmuka atau penghubung interface. Jadi penghubung antara apa? Dari pengirim serta penerima. Inilah disebut interface. Itu apa isinya? Isinya datagram IP sebagai interface. Baik. Sekarang Pak, itu kan IP. IP kenapa ada muatannya? IP kan alamat. Mana tahu ada yang bertanya seperti itu. Baik. IP itu adalah internet protokol. Itu memang betul-betul alamat. Kalau di dalam jaringan ya silakan diperhatikan. IP, IP ataupun internet protokol, IP, internet protokol tadi dibagi dengan beberapa kelas. Nah, kelas. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Saya sebutkan di eh, ataupun kelas D. Umumnya sebenarnya sampai E. Sebenarnya sampai E. Tapi yang sering digunakan itu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas di sini ada batasnya. Kelas A itu dimulai dari misalkan 0 sampai 126. Ingat ya, itu adalah contoh, baru misalkan B 128, bukan misalkan, ini memang ketentuan sampai 191. Paket kelas C ini dimulai dari 192 sampai 223 kalau nggak salah saya ya. Kalau banyak ada kesalahan nanti silakan dicari di internet ataupun dikembangkan lah. Saya ini ingat-ingat lupa. Nah, ingat tapi lupa ya kan. Dan ini misalkan ada 224 sampai 255. Artinya kalau kalian pernah masuk di lab komputer Kaputama, ada IP-nya. IP itu internet protokol tadi ya, yang 192, 168, misalkan 10.10. Sedangkan di sini 192, 168, 10.11. Nah, kalau seperti ini, menurut kalian ini kelas apa? C, Pak. Kelas C. Oke. Kenapa kelas C?
Silakan. Karena Kenapa? dimulai dari 192. Iya, betul ya. Betul. Sebentar, ada yang join ini ya. Sebentar, ada yang join. Saya cek dulu. Saya setujui dulu mereka. Saat saya coba setujui dulu temennya karena baru masuk gitu. Ada 2 orang. Oke. Kembali ya kemarin ya. Nah, kalau misalkan seperti ini. Ini saya contohkan lagi ya. Misalkan ada 10.192.168.11 misalkan. Ini kelas apa? Silakan yang lain merespon. Kelas apa itu? Baru ada Kelas A. lagi. Kelas apa? Kelas A. Ya, kelas A. Kalau misalkan ada seperti ini, eh, 192.198.124 misalkan. Ini kelas apa? Kelas B, Pak. Kelas Kelas Wah, B. B ya. Oke. Jadi ingat sekali lagi ya, kelas IP ataupun kelas pada jaringan internet protokol itu adalah range utama acuannya. Itu ya. Nah, range utama ini acuannya. Kenapa kelas B yang terakhir tadi? Ada yang bisa jawab alasannya apa? Kenapa kelas Karena B? kelas kan 128 sampai dengan 191, Pak. Ya, betul itu ya. Itu dia, itu jawabannya. Jadi ada range ya. Range ini adalah ketentuan kalian belajar di mana aja, range-nya ya seperti ini gitu. Jadi acuannya adalah yang startnya. Maupun kayak mana bentuknya, misalkan 10.10.16892, misalkan seperti itu, ya tetap dimulai dari acuan atau oktet. Ini namanya oktet. Ini 10.192 ini oktet. Oktet pertama, kedua, 168 ini oktet, baru 11 misalnya ini oktet. Berarti ini kelas C terdiri dari 4 oktet. Nah, itu dia. Itu tambahannya. Baik. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Untuk pengantar mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Jadi itulah kelas. Inilah kelas jaringan. Artinya inilah yang digunakan pada ini trailer atau pengirim dan penerima. Harus ada isinya. Baru ketika misalkan nanti di headernya atau pengirimnya sudah ada IP-nya, nanti diantarkan. Jadi data informasi paket tadi diantarkan melalui IP tadi. Kemana ketujuannya? Nah, seperti ini ketujuannya. Jadi yang bawa IP informasi itu. Transmisi namanya. Media transmisi itulah proses transmisi atau pengiriman data atau pertukaran data. Itu dia. Baik, gimana? Bisa dipahami kira-kira? Coba Bisa, silakan. Pak. Bisa ya, yang lainnya dulu. Jangan itu aja suaranya. Yang lainnya silakan direspon. Pada kemana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Itu ya, itu kira-kira gambaran untuk pengantar uh, protokol jaringan. Diingat-ingat jenis kelasnya tadi ya, jangan sampai lupa. Nah, itu penting karena kita nanti ketika tatap muka kita akan secara teknis praktek. Secara teknis, secara membangun jaringan. Memotong kabel, kalian saya buat dalam bentuk kelompok, membeli hub misalkan, membuat client server ya, buat client server. Baik. Saya akan lanjutkan. Nah, inilah sesuai dengan topik kita, yaitu ada apa? Ada klasifikasi jaringan dengan menggunakan protokol. Biasanya digunakan pada proses apa saja? Nah, itu dia. Nah, jadi yang menggunakan jaringan komputer pada proses protokol atau IP, nah itu biasanya digunakan
di proses apa saja, ini dia proses pada saat distribusi data ataupun metode distribusi data. Baru ada berdasarkan apa, jangkauannya, baru ada berdasarkan bentuknya juga di sini, peranan atau hubungan pada saat proses data, pada proses pengiriman ya. Nah itu dia proses pertukaran. Baru ada juga media transmisi. Jadi itu ya. Kita nanti akan bahas satu per satu. Ada 5 poin ini. Ada 5 poin, kita akan bahas satu per satu. Silakan nanti kalian coba apa ya, didengarkanlah sebaik mungkin. Baik itu. Nah, yang pertama berdasarkan ini ya, metode. Jadi pada jaringan di ini juga dibutuhkan apa? Pada saat distribusi data menggunakan IP misalkan, tadi kan kita membahas IP protokol tuh. Jadi pengiriman atau transmisi data atau pendistribusian data, pengiriman, pertukaran misalkan. Nah, itu ada jenisnya. Jenisnya seperti apa? Nah, ini bagiannya ya. Jenisnya misalkan pada jaringan terpusat. Ini kondisinya. Ini saya contohkan pada jaringan terpusat kondisinya. Inilah letak pusatnya atau bisa dikatakan ini servernya. Ini servernya. Jadi server di sini ya. Server itu di sini. Nah, ini misalkan ada juga cabangnya, cabang A misalkan. Nah, di sini. Ini juga misalkan ada bangunan, nah di sini cabang B misalkan. Lalu di sini ada juga kantor cabang lagi. Nah, di sini misalkan cabang C kondisinya. Nah, kalau seperti ini kondisi jaringannya, kalau ini jaringannya semua data yang diproses pada masing-masing cabang, dia akan masuk ke dalam pusatnya. Mari. Nah, kondisinya. Seperti itu. Jadi semuanya akan kembali ke server, semua data. Jadi data yang diinputkan A, B, C ini akan balik ke server. Kenapa gitu Pak? Ya namanya juga terpusat ya, yang membawa pertukaran data ini. Nah ini kan pertukarannya, tukar data ataupun pengiriman. Tukar data. Nah misalkan ini akan masuk ke mari. Itu menggunakan IP protokol. Ini IP, ini juga IP. Ini pengirimannya. Ini juga IP. Jadi proses itu dibantu oleh muatan IP address ataupun IP protokol. Nah, misalkan contohnya apa Pak? Contohnya ini misalkan cabang A ini adalah mahasiswa. Cabang B ini adalah dosen. Cabang C ini misalkan apa? Cabang C misalkan pegawai misalkan. Nah, misalkan. Sedangkan ini server ini adalah SIA. SIA Kaputama ya. SIA. Nah, itu dia. A. Nah, ketika misalkan cabang B mengolah data, input nilai misalkan. Input nilai. Dapatlah misalkan A diinputkan. Nah, secara otomatis nilai ini akan masuk didistribusikan ke server. Server dia akan mendistribusikan ke ini karena apa, mahasiswa nanti akan bisa akses nilainya, pegawai juga sama didistribusikan kemari. Itu contohnya. Sehingga apa? Datanya otomatis masuk terpusat terlebih dahulu ataupun ke sistem terlebih dahulu, baru akan didistribusikan ke masing-masing cabang jika diperlukan. Jadi sumber akses informasi atau data itu berasal dari komputer sebenarnya akan permanen di satu server. Nah, itu ya. Nah itu dia. Jadi sebenarnya akan masuk di sini sumber data keseluruhan lengkapnya. Misalkan B kan hanya A nilai aja menginputkan. Dia lengkapnya nanti di sini. Oh datanya ini, si B dosennya ini, tanggal lahir, tempat tinggal, ini pekerjaannya, riwayatnya, kelas apa, ngajarnya, yang lengkap sebenarnya di server. Nah, itu contoh yang ada di distribusi data atau metode distribusi data pada jaringan terpusat. Nah, ada lagi, ini contoh lagi yang kedua, yang B.
masih di distribusi data, tapi di sini contohnya adalah di jaringan pendistribusian. Kalau tadi di jaringan terpusat, nah ini distribusi. Nah ini kita contohkanlah ini server. Server. Nah kalau ini modelnya, kalau misalkan ini terputus, jaringannya terputus misalkan. Nah, ini ada cabang 1, cabang 2, 3, dan 4, 5, dan 6 misalkan. Mereka masih bisa akses data. Bisa. Ini bisa akses data. Ini juga bisa, ini bisa, ini bisa. Padahal apa? Gangguannya adalah di server. Nah, kalau di sini tadi, misalkan server gangguan, putus semua, tidak bisa akses. Kalau yang di sini, putus semua dan tidak bisa akses. Kalau di sini, ini misalkan putus, ya udah mereka bisa akses walaupun secara lokal. Nah, itu perbedaannya. Baik, sampai di sini bisa dimengerti kira-kira? Mana? Bisakah dimengerti? Bisa ya? Perbedaannya kalau umpamanya saya tanya tadi jenis jaringannya, kira-kira bisa paham ya perbedaannya ya? Gimana? Bisa ya? Mana ya kok semangat ya? Suaranya ya? Iya, kemana kalian itu? Apa lagi nggak fokus atau bekerja atau gimana? Kalau bekerja, silakan keluar aja dulu, nggak apa-apa. Kerja dulu ya, kalau bekerja. Nggak apa-apa. Nggak masuk nggak apa-apa. Fokus dulu ya, direspon kalau komunikasi. Jadi ini model distribusi. Baik, itu dia. Baik. Selanjutnya itu distribusi ya. Selanjutnya adalah berdasarkan jangkauan. Nah ini berdasarkan jangkauan. Berdasarkan jangkauan kondisinya. Nah, berdasarkan jangkauan, ini kondisinya kalau misalkan ini sekarang jenis komputer, jenis komputer ataupun jenis jaringan. Pernah nggak kalian tahu jenis-jenis jaringan? Misalkan, nah, misalkan yang pertama ada LAN. Ini dia, ini LAN. Baru ada lagi, kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? MAN misalkan boleh. Baru ada yang lain? Yang tahu? WAN. Ada WAN boleh. Baru apa lagi? Ethernet. Oke, ada lagi? Ethernet termasuk juga nggak, Pak? Boleh, tapi ini global. Global ya. Internet aja. Internet ya usah. Udah global itu aja. Internet sama Ethernet udah global. Apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Yang secara sering kita pakai aja di hari umum lah itu maksudnya. Apa? Gimana? Ini kalau ini PAN ya, PAN. PAN ada yang tahu PAN? Partai Amanat Nasional. Itu ya berarti ya? Bukan itu ya. PAN itu adalah Personal Area Network. Sekali lagi, PAN itu adalah Personal Area Network. Nah, ini contoh jenis-jenisnya. Ini ya, contoh jenis-jenisnya. Nah, kita akan bahas misalkan dimulai dari Local Area Network. Jangkauan itu biasanya jarak ya, jarak. Nah, jangkauan itu jarak. Nah, jarak kalau misalkan di jaringan LAN, nah ini kurang lebih kisarannya 1 sampai 10 meter. 1 sampai 10 meter. Jadi ini biasanya digunakan di ruangan-ruangan atau satu perusahaan, pabrik misalkan, atau di prodi kampus kita juga bisa. Prodi.
Jadi komputernya yang panjang koneksi internetnya tidak lebih dari 10 meter. Misalkan, baru apa lagi? Metropolitan. Nah, MAN itu, nah ini sekitar 10 sampai 50 km. Berarti kurang lebih dari mana? Dari sini Medan boleh, baru sini Pakam boleh. Nah, itu jaraknya antar kota ya. Misalkan ini Medan, di sini Binjai, misalkan di sini Pakam, baru misalkan di sini ada lagi apa contohnya? Astagi misalkan. Misalkan ya, ini contohnya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi itu ya. Yang penting kisarannya adalah 10 km sampai 50 km. Itu kalau di jangkauan geografis. Oke, baik. Itu ya kalau jangkauan geografis. Ada Pak bentuk lain? Ada. Kalau menggunakan one. One. Nah, ini one ya. One itu adalah luas jaringannya. Kalau tadi kan ini one kondisinya. Biasanya menggunakan apa? Satelit di sini. Satelit baru ada koneksi optik misalkan. Makanya ini bisa digunakan apa? Antar kota bisa, provinsi bisa, negara boleh, dan bahkan sampai benua. Jaraknya artinya apa? Bisa aja misalkan mencapai apa? 1000 km atau 10.000 km. Namanya antar negara, pulau, provinsi, kota bisa. Nah, itu ya, itu kira-kira gambarannya. Jadi saya tidak bisa mengacu ke berapa. Bisa aja lebih. Ini contoh aja ya. Bisa aja lebih. Bisa aja lebih. Nah, itu dia. Baik. Itu dia. Kalau berdasarkan geografis. Nah, kalau PAN tadi apa Pak? PAN kan ada personal area network. PAN itu sejenis jaringan nirkabel ya. Kayak misalkan apa? Hotspot. Nah, itu kan 10 meter. Kalau jangkauannya sama antara 10 meter, 1 meter sampai 10 meter. Sama dengan lokal area ini tadi. Cuman kalau ini kan menggunakan kabel. Kalau PAN personal tadi menggunakan hotspot misalkan. Pakai nirkabel lah. Nah, ini contohnya. Itu contohnya ya. Nah, baik itu PAN. Baru internet seperti apa? Internet nanti ada. Nanti saya akan coba contohkan. Nah, inilah dia dalam bentuk internetnya, bentuknya. Jadi bentuk internet ini sama dengan bergabung dengan apa jarak. Kita akan bahas internet. Ini jaraknya juga tidak terbatas. Jaraknya tidak terbatas. Contoh bentuknya seperti apa? Seperti ini. Jadi internet ini, nah ini dia. Ini adalah bentuk-bentuk saraf titik-titik. Nah ini titik-titik ini saraf yang saling terhubung. Saraf yang saling terhubung. Jadi titik-titik ini kita asumsikan sebagai saraf. Nah titik-titik ini kita ibaratkan kondisinya adalah IP. Nah ini IP. Jadi semua titik-titik ini yang terhubung, saling terhubung itu, nah itu adalah IP address. Sehingga setiap IP di sini dapat terkoneksi satu sama lain. Nah ini, jadi terhubunglah jadi satu. Inilah satelit misalkan. Jadi terhubunglah semuanya. Nah seperti ini. Jadi saling dapat berkomunikasi kondisinya. Nah itu ya. Nah itu kira-kira bentuk ataupun kalau jangkauannya gimana? Jangkauannya tidak terbatas. Tidak terbatas ya. Itu dia. Oke, itulah kira-kira gambaran berdasarkan bentuk. Selanjutnya apa?
Nah, yang keempat ada berdasarkan proses. Hubungan tiap komputer dalam memproses data. Nah, namanya juga hubungannya. Hubungan pasti ada bentuknya. Pasti ada bentuknya satu, baru ada proses datanya berdasarkan bentuk yang berbeda-beda. Ini contohnya client server. Ini client server. Client server ya. Jadi ini ada server dan di sini ada database penyimpanannya. Ini kan ada bentuknya. Ini bentuknya. Ini client 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini seperti ini kondisinya. Jadi masing-masing proses ini pasti beda-beda. Belum tentu nanti misalkan pengiriman dari server ini mengirim ke klien ini misalkan satu. Kan lebih jauh nampaknya kabelnya ini. Nah, ini belum tentu ini cepat duluan atau sampai duluan. Sedangkan yang pendek ini kabelnya di sini cepat misalkan seperti itu. Tidak ya. Nah, proses data ini berdasarkan networknya. Proses data ini media transmisinya ini ada berdasarkan networknya. Kabelnya misalkan itu harus betul-betul bagus. Nah, jadi itu intinya. Nah, jadi ya belum tentu ini kencang di sini yang pendek, yang kabelnya pendek cepat gitu maksudnya. Itu kondisinya. Jadi beda-beda ya. Artinya bisa aja nanti yang dekat lambat, terus yang ada di jauh ini malah duluan sampai gitu. Jadi ini dikondisikan pada ya kalau umpamanya lokal kabelnya, kalau yang lainnya database ini penyimpanannya ya, data yang akan dikirimkan itu maksudnya. Kalau pakai nirkabel ya jaringan network kabelnya misalkan seperti itu. Itu kondisinya. Baik, itu contohnya yang di client server berdasarkan proses. Nah, ini ada lagi berdasarkan hubungan dan proses tetapi proses data ya, tetapi pada komputer peer-to-peer, jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer ini mudah ya, karena apa? Dia hanya one by one, tatap muka. Tatap muka. Nah, pasti sampai, kecuali di sini terputus, pasti sampai. Inilah media transmisi. Media transmisi. Jadi di sini ada metode memang salah satu. Ini biasanya maksimal bisa diterapkan ke mana? Ke 25 maksimal. Tidak terlalu banyak model jaringan seperti ini. Bisa diterapkan jumlah komputernya hanya 25. 25 itu seperti apa maksudnya? Ya pengirimannya maksudnya. Ke 25 komputer. Gonta-ganti hanya maksimal 25 uji coba komunikasinya. Kalau umpamanya lebih dari itu macet sudah. Kenapa? Sudah tidak face to face. Ganti. Nah, itu dia. Itu berdasarkan peranan yang peer to peer. Kalau di sini tadi ya macam-macam ya, bareng kita misalkan dari sini kirimnya langsung barengan. Bareng-bareng kalau di sini. Kalau ini memang tatap muka, cuman bergantian. 25 kali misalkan gitu. Oke. Nah, selanjutnya berdasarkan media transmisi ini yang terakhir. Media transmisi ini adalah kondisinya pengiriman. Nah, misalkan ini server lah di sini. Nah, ini server. Ini server baru terhubung pada hub misalkan. Nah, baru di sini ini ada OS atau komputer yang masing-masing Windows-nya berbeda-beda. Nah, ini dia. Ini yang beda-beda. Nah, itu kondisinya. Nah, step itu apa? Jadi belum tentu nanti ketika server mengirimkan data di sini menghubungkan misalnya dari satu komputer ke komputer klien atau yang lain menggunakan kabel misalkan. Nah, jadi belum tentu pengirimannya yang dekat juga lebih cepat, tidak boleh. Karena apa? Windows berbeda-beda, arus listrik juga berbeda-beda. Nah, ini juga istilahnya daya daripada kabelnya juga berbeda-beda dan sinyal besar kemungkinan juga berbeda-beda. Jadi ini ditentukan oleh apa? Ya, media transmisinya, pengirimannya ditentukan oleh kabel masing-masing.
Selain itu juga komputernya juga. Ya kalau komputernya lambat gimana mau cepat kan gitu. Ini contohnya. Jadi media transmisi itu adalah proses pengiriman datanya itu ditentukan oleh sebenarnya masing-masing kabelnya. Kalau kabelnya tidak bagus, pasti lambat. Ada yang butuh satu, lambat. Kalau kondisinya bagus, berarti akan lancar. Itu dia. Jadi OS apa pengaruh, Pak? Sebenarnya ada pengaruh, tapi kecil kemungkinan. Itu kalau di dalam kabel ya. Kabel itu dibutuhkan. Selanjutnya, media transmisi tetapi berdasarkan jaringan nirkabel. Nirkabel ini adalah tanpa kabel. Nah, tanpa kabel ini biasanya ini ada ADSL modem. ADSL modem ini biasanya ada di Speedy atau IndiHome. Ini IndiHome lah kita ibaratkan ya. Modem yang dari Telkom. Nih. Modem Telkom. Modem Telkom ini nantinya akan dipancarkan karena ini pusat internet, sentral internet. Baru dipancarkanlah kemana? Ke access point misalkan. Ini model transmisinya gitu. Jadi ini menggunakan kabel misalkan terlebih dahulu, kabel, baru nanti dipancarkan wifi-nya ke komputer USB wireless. Baru dipancarkan nanti menggunakan laptop wireless. Baru ini juga bisa menggunakan kabel untuk PC-nya. Sehingga antara kabel dengan nirkabel ini berbeda-beda. Media transmisinya, pengirimannya berbeda-beda. Karena bentuknya di sini pasti beda. Kecepatannya juga pasti beda. Namanya juga wireless dengan kabel. Coba, apakah ada yang bisa menjawab kira-kira jaringan istilahnya nirkabel wireless dengan kabel mana yang cepatan? Kalau nirkabel ataupun tanpa kabel itu menggunakan gelombang elektromagnetik, sedangkan kalau menggunakan kabel ya menggunakan kabel biasa, nah itu kabel OTP. Coba mana yang lebih cepat ketika pengirimannya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kalau menurut pendapat saya menggunakan kabel. Kalau menurut pendapat saya menggunakan kabel. Oke. Terus ada yang lain? Yang lain coba. Sama, Pak. Sama ya? Oke. Menggunakan kabel ya. Jadi gini ya, kecepatan itu beda sama kestabilan. Nah, beda sama stabil. Nah, saya ingatkan sekali, pengiriman menggunakan kabel itu beda jelas. Sama dengan yang menggunakan wireless. Kondisinya kalau misalkan lokal, kondisinya lokal ini ya dekat ya, dekat. Nah, kalau kabel mungkin lebih stabil pada saat pengiriman. Kenapa? Namanya juga kabel. Tetapi kalau jaringan network ataupun nirkabel pasti kurang stabil. Tapi kalau kecepatannya, sekali lagi saya tanya menurut kalian, nah, beda ya, kestabilan sama kecepatan. Sekali lagi, mana yang lebih cepat? Kalau kondisinya lokal ya, yang dekat gitu. Materi kita sampai di sini untuk teori, sudah selesai. Cuman saya ingin berdiskusi seperti itu tadi. Nah, sekali lagi, WiFi sama kabel lebih cepat mana? Yang saya tanya adalah lebih cepat, bukan lebih stabil. WiFi, Pak. Kenapa WiFi? Kalau sekarang tadi ada dua opsi berarti ya. Ada yang menjawab kabel dan ada yang menjawab WiFi. Yang kabel dulu tadi siapa kira-kira apa alasannya? Silakan tadi yang menjawab kabel, silakan apa alasannya? Silakan. Coba diberikan dulu alasan ke saya. Karena begini Pak, kalau menggunakan kabel kan dia
saya ambil kesimpulan dari satu server ke klien yang banyak, seperti media transisi yang broadcast gitu. Kalau misalnya dia memberikan data lewat Mm-mm. kabel, Mm-mm. itu proses mengantrinya tidak terlalu panjang seperti nirkabel, Pak. Karena kan kalau misalnya menggunakan nirkabel, kliennya banyak kan mungkin agak lama juga ngantri ya, berbeda dengan menggunakan kabel. Oke, itu menurut pendapat kalian atau siapa ini? Baik. Setiap Oke, sekarang gini. Kalau saya buat dalam satu ruangan, ini juga satu ruang. Ruangannya sama. Ini nirkabel ya. Di sini berkabel. Satu ruangan ya. Kliennya 5, jumlah kliennya 5, di sini juga 5. Sama. Jadi supaya apa namanya? Seimbang gitu. Ada server, ini juga server, ini juga server. Nah, ini kabel tadi ya, ini nirkabel. Mana yang lebih kencang ketika sama-sama menggunakan 5 klien? Mana menurut kalian? Dalam satu ruangan. Sekali lagi yang berkabel tadi boleh ditambahkan kondisinya. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh sistem diganti atau dirubah karena adanya pertumbuhan organisasi? Bagus ya. Jadi sini pendapat salah, saya coba akan menjelaskan salah, benar, nanti kita kembangkan. Nah, itu dia. Silakan. Ada yang bisa menambahkan? Misalnya kamu membuat Baik, yang itu tadi pendapat dari sisi yang berkabel. Yang berkabel dari siapa? Silakan. Boleh diberikan apa tanggapan? Kenapa berkabel? Bagaimana? Kamu buka model yang kecil, ini sendiri, pusing sendiri, ya. Kalau begitu PR ya, PR. Cari di internet, cari dari beberapa apa namanya, dari beberapa sumber. Minggu depan saya akan tanyakan. Ini masih sederhana ya. Nah, itu tugas kalian, argumentasi. Ya, itu. Baik, saya belum menjelaskan dulu, tapi saya coba akan tanyakan ke kalian terlebih dahulu. Nanti kalau umpamanya saya langsung, ya supaya pengetahuan kamu, kalian juga tahu, mengembang gitu maksudnya. Baik, itulah kira-kira gambaran untuk kelas teori ya, kelas teori. Apakah sekali lagi ada pertanyaan sampai di sini? Di kelas teori itulah gambarannya kira-kira, gambarannya. Nah, di sini ada ASLab. Suara saya jelas? jelas, Pak. Apakah di sini ada ASLab? Ada Pak Muhammad Rifai, Pak. Mana? Mana orangnya? Saya Pak. Mana kameranya? Kamu mata kuliah apa? Kuat Pak. Web. Oke. Jadi lain kali coba apa lah ya, lebih aktif lah kalau umpamanya kalian sudah terpilih di ASLab. Silakan dikoordinasi, dihubungi dosennya. Seperti apa Pak cara kerja kami? Tanya kan seperti itu. Ini ada yang diem aja hilang gitu maksudnya. Lebih kreatif, nah itu dia. Baik ya, sebelum saya akhiri di sesi teori ini, apakah ada pertanyaan kira-kira terkait materi tadi untuk hari ini? Bisa dipahami Kak kira-kira tadi yang kita bahas hari ini? Gimana menurut kalian? Bisa dipahami tidak?
Bisa, Kalau Pak. kalian kalau diem aja nanti saya juga bingung gitu. Bisa ya? Oke, baik. Kalau begitu kita akan akhiri sesi teori sampai di sini saja. Sekali lagi nanti silahkan dikembangkan sendirilah melalui YouTube, jurnal ataupun buku ya untuk baca-baca. Nah, ingat ada PR argumentasi tadi di sesi akhir ya. Silahkan kalian cari, minggu depan saya akan tagih. Kenapa? Metode saya adalah sharing discussion. Metode ngajar saya sharing discussion. Saya terangkan dulu materi saya, baru kita diskusi. Kolaborasi supaya apa? Bisa dapat satu persepsi. Itu dia. Baik. Itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.